Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai ideal. Jadi kita akan fokus lebih ke arah contoh-contohnya ya di sini. Nah, kita langsung saja. Saya ingin sedikit mengingatkan tentang definisi ideal. Yang pertama adalah ideal kiri. Nah, jadi kalau misalkan kita punya suatu himpunan bagian tak kosong dari suatu ring, itu disebut ideal kiri jika yang pertama adalah dia merupakan subgroup terhadap penjumlahan, dan otomatis nanti ya dia merupakan grup komutatif ya. Karena kan ya R-nya itu kan grup komutatif terhadap penjumlahan. Terus yang kedua adalah dia akan menyerap perkalian dari kiri. Apa maknanya menyerap di sini? Nah, maknanya adalah kalau kita kalikan dengan suatu elemen di R dari kiri dengan elemen di S, nah dia akan kembali di I. Jadi itu maksudnya menyerap. Atau kalau misalkan ya secara umum, secara himpunan, kita juga bisa menuliskannya sebagai R besar kali I besar, itu nanti subset dari I. Nah, itu. Terus bagaimana dengan ideal kanan? Jadi kalau misalkan kita melihat ke definisinya, hampir semuanya sama, kecuali yang bagian akhir. Jadi kalau ideal kiri tadi menyerap perkaliannya dari kiri terhadap elemen di R-nya ya. Kalau yang ideal kanan itu, ya kita mengalihkan dengan elemen di R-nya itu dari kanan. Nanti kalau misalkan dia masuk ke I, nah dia disebut dengan ideal kanan. Jadi perbedaannya hanya di bagian belakang tadi, sisanya ya sama persis. Nah, perhatikan bahwa kalau misalkan ringnya merupakan suatu ring komutatif, jadi perkaliannya di sini komutatif ya. Kalau komutatif kan kita punya RS sama dengan SR, yang artinya apa? Ya ideal kiri pasti merupakan ideal kanan, begitu pula sebaliknya. Ideal kanan sama dengan ideal kiri ya. Jadi dia pasti suatu ideal. Jadi yang dimaksud dengan ideal itu adalah ideal kiri sekaligus ideal kanan. Nah, bagaimana dengan contoh-contohnya? Jadi yang paling sederhana terlebih dahulu kan. Jadi pertama kita ambil suatu himpunan yang isinya hanya 0 saja, nolnya di R ya di sini ya. Itu merupakan ideal di R. Nah, R juga kita bisa pandang sebagai subset dari R. Dan secara lebih lanjut, kita bisa melihat bahwa R itu juga merupakan ideal di R. Nah, berarti kita kalau punya sebarang ring R, pasti ya setidaknya punya 2 ya, kecuali kalau ringnya 0 ya. Jadi, kita punya yang isinya singleton 0 dan R sendiri sebagai idealnya. Dan keduanya kita sebut dengan ideal trivial. Nah, lanjut. Kalau misalkan kita punya himpunan yang isinya ini 02 di Z4 terhadap penjumlahan dan perkalian modulo 4 tentunya. Nah, kita punya dia merupakan ideal. Kenapa? Kalau subringnya itu ini ya, jelas ya. Jadi subgrupnya tidak perlu di ini lagi. Kita cek untuk perkaliannya. Jadi kita punya di Z4 ya, ada 0, 1, 2, 3. Terus coba kita kalikan dengan 02. Ini kan ya jelas ya 0 semua ya. Kalau di sini kan jadi 0, 2, 0, 2 kan. Bisa kita lihat di sebelah sini ya kan ini. Nah, semuanya ini semuanya dia anggota di ini ya. 0, 2. Ya berarti artinya apa? Dia merupakan ideal. Ideal kiri atau ideal kanan? Ya dua-duanya ya. Dia merupakan ideal karena ya perkaliannya dia komutatif. Nah, sekarang lebih lanjut kita bisa melihat bahwa ZP dengan P-nya prima itu ya jelas tidak mungkin memiliki ideal yang non-trivial. Kenapa? Ya karena syaratnya di awal tadi kita butuh subgroup. Padahal ya subgroup yang terhadap penjumlahan di ZP ketika P-nya prima itu hanya 0 dan ZP sendiri. Jadi otomatis kita hanya punya ideal trivial saja di situ. Oke, lanjut lagi.
Nah, sekarang kita punya ring Z itu bukan merupakan ideal di Q maupun di R. Kenapa? Ya kita ambil saja kan. Karena kan kalau syaratnya ideal kan untuk setiap. Berarti kan kalau menunjukkan bukan, nah kita bisa pakai contoh. Contohnya kalau misalkan yang di Q, misal kita ambil setengah di Q, ya kan? Terus kita punya 3 di Z, setengah kali 3 itu kan sama dengan 3/2. Ini jelas bukan anggota Z. Jadi dia bukan merupakan ideal di Q Z-nya. Terus bagaimana yang di R? Nah, misal akar 2 di R, 3 lagi lah di Z. Berarti kan kita punya akar 2 kali 3. Ini kan 3 akar 2, ini bukan anggota Z. Jadi kesimpulannya, adalah Z itu bukan merupakan ideal di baik di Q maupun di R. Terus bagaimana dengan ring Q di R? Apakah dia merupakan suatu ideal? Ya jawabannya tentu tidak. Kenapa? Kita ambil ini 2 ini kan, coba kita kalikan. Nah, setengah akar 2 itu bukan anggota Q. Berarti kesimpulannya adalah ring Q itu bukan merupakan ideal di R. Sederhana ya, sampai sini. Nah, secara umum kita bisa melihat KZ dengan K-nya itu suatu bilangan asli, itu merupakan ideal di Z. Tapi dia bukan merupakan ideal di Q. Kenapa? Ya kita bisa melihat seperti tadi kan KZ-nya. Jadi contohnya 2Z lah. Jadi ketika ini ya, berarti kan ini diambil K-nya sama dengan 2. Nah, ya contoh sepertiga dikali 2, ini kan 2/3, bukan anggota 2Z, ya kan? Jadi ya 2Z itu bukan ideal di Q. Ini salah satu contoh yang KZ itu bukan merupakan ideal di Q. Tapi KZ itu selalu ideal di Z. Itu tidak sulit ya. Karena ya kalau misalkan kita punya suatu bilangan dikalikan dengan kelipatan K, pasti hasil akhirnya juga kelipatan K. Jadi ya pasti menyerap kan di situ. Nah, ini secara umum kita bisa lihat di situ. Berarti kalau misalkan kita punya himpunan paling besarnya Q, terus yang di sini Z, nah di sini KZ, berarti kan kalau dia hanya ideal di yang kecil, jadi seperti ini ya, dia ideal yang di kecil, itu belum tentu ideal yang di besar. Tapi, nah sebaliknya, kalau misalkan dia ideal yang di besar, dia pasti ideal yang di kecil. Itu bisa dibuktikan nanti. Jadi yang tidak berlaku itu yang ideal di kecil belum tentu ideal yang di yang besarnya, himpunan besarnya kan. Nah, selanjutnya kalau tadi kan ya berbicaranya masih yang ring komutatif ya, beberapa kali ya. Nah, sekarang bagaimana kalau ringnya bukan ring yang komutatif? Jadi kita punya M2Z itu ya matriks 2x2 yang entry-entrynya di Z. Kita punya M2KZ itu jelas dia merupakan ideal di M2Z. Jadi untuk subgrupnya tidak perlu ditunjukkan lagi, tinggal yang bagian idealnya kan. Kalau kita punya di sini ABCD terus kali EFGH. Kalau ini misalkan ini di M2Z, yang di sini itu di M2KZ, hasil perkaliannya itu setiap entry-nya pasti ada unsur 2Z-nya. Kenapa? Ya karena kita mengalihkan AEBG. Nah ini kan dua-duanya anggota KZ kan. Berarti kan ya ini pasti anggota KZ nantinya. Terus kita punya CE plus DG. Ya ini jelas dia anggota KZ lagi kan. Terus kita punya AF plus BH. Dan juga yang terakhir kita punya CF plus DH. Jelas masing-masingnya itu nanti jadi ya anggota KZ, berarti keseluruhan ini pasti anggota M2KZ. Dan meskipun dia bukan ring komutatif, kita juga bisa membalik ya di sini ya. Jadi misal ini dibalik. Nah, ini perkaliannya ini kan tadi yang di M2Z-nya di kiri. Sekarang kita coba yang di kanan kan, EFGH ya. Nah, kita punya ABCD ya. Berarti kan kita punya apa nih? EA plus FC, GA plus HC, terus kita punya EB plus FD, dan yang terakhir
GB plus HD kan. Dan bisa kita lihat masing-masingnya ada unsur KZ-nya di sini. Jadi keseluruhan semuanya pasti anggota M2 KZ. Jadi bisa kita lihat secara umum ya. Nah, dua-duanya ini dia akan merupakan jadi ideal kiri dan juga ideal kanan di M2Z. Jadi ya kita punya satu contoh di ring yang bukan ring komutatif, tapi dia merupakan ideal. Nah, bagaimana kalau misalkan contoh yang idealnya hanya satu sisi saja? Kalau yang satu sisi saja, nah kita bisa ambil seperti ini. Ini yang nomor awal tadi ya, sudah kita bahas. Kita yang kedua kan. Jadi di sini kita punya M2R yaitu matriks, himpunan matriks 2x2 atas R. Jadi entry-entry-nya itu bilangan real ya semuanya ya. Terus kita bentuk himpunan I seperti ini. Jadi yang sebelah kanan ini kolomnya itu isinya 0 semua. Yang kiri terserah ya, yang penting anggota R kan masing-masing entry-nya. Terus bisa kita lihat dia merupakan ideal kiri. Dan lebih lanjut kita juga bisa menunjukkan dia bukan ideal kanan. Nah, kenapa ideal kiri? Ya contohnya kalau misalkan kita punya XY dulu ya. Kita ngalikan dari kiri ya, berarti ABCD. Ini misalkan di M2R, terus ini dikalikan XY00, berarti kan hasil akhirnya jadi apa? AX plus BY, ini kan 00. Nah, kita bisa cek di sini, langsung kelihatan kalau sebelah kanannya, jadi satu kolom itu isinya 0 semua. Berarti ya I-nya itu ideal kiri di M2R. Apakah dia ideal kanan? Ya, cek lagi saja. Paling gampang kan kalau menunjukkan bukan, itu kan bisa ambil contoh ya. Jadi ya kita ambil saja ini 11, terus ini 1111. Nah kan ini jelas ya di M2R. Nah kita punya waktu dikalikan, jadi apa di sini? Kita punya 1, terus satu lagi kan, tapi ini bukan anggota I. Jadi bisa disimpulkan bahwa ini ideal kiri dan bukan ideal kanan. Jadi menarik ya di situ ya. Kita tadi sudah punya contoh yang ideal, meskipun di ring komutatif, non komutatif, tapi dia ideal dua sisi. Tapi kalau yang ini dia hanya satu sisi saja. Nah, bagaimana yang ideal kanan tapi bukan ideal kiri? Ya, kita bisa ambil ini ya. Ini contoh yang ideal kanan, tapi ini bukan ideal kiri. Nah, kenapa bisa seperti itu? Ya, alasannya sama. Coba saja dikalikan dengan anggota M2R dari kanan. Wow, hasilnya pasti masuk lagi ke J. Tapi kalau kita ngalikan dengan anggota M2R dari kiri, nah hasilnya keluar dari J. Jadi kita punya yang J ini contoh ideal kanan, tapi dia bukan ideal kiri. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya. Kita sudah membahas beberapa contoh ideal, baik yang satu sisi maupun yang dua sisi, baik yang di ring yang komutatif maupun yang di ring yang bukan komutatif, yang non komutatif. Nah, pesannya apa di sini? Pesannya adalah kalau misalkan kita punya suatu definisi ya, kita bisa ya mencobalah mencari contoh-contohnya yang berkaitan dengan definisi tadi, dan kalau bisa yang tidak satu sama lain. Dalam artian ya seperti tadi kan, kita punya yang kiri saja tapi tidak kanan, kanan saja yang tidak kiri kan. Ya sedetail itu sebisa mungkin ya dicari, dicoba ya. Oke, sekian saja video kali ini dan semoga dapat dipahami dengan baik dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.